selamat datang di Pojok Santai. Sebelum Anda mendengarkan audiobook ini, kami menginformasikan bahwa channel ini adalah review audio dari buku yang ada di Indonesia. Untuk membaca keseluruhan buku ini kami menyarankan membeli buku aslinya di toko buku kesayangan Anda, baik offline maupun online. Keberadaan channel ini dimaksudkan untuk membantu Anda mendapatkan pengetahuan dari buku-buku kesayangan Anda. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Selamat datang di Pojok Santai, channel khusus yang membahas komik dan novel dengan cara asik. Suto Sinting alias pendekar mabuk berhasil mengobati peramal pikun, tapi ada efek samping yang membuat Suto bersedih. Gerangan apa itu? Yuk langsung saja disimak video berikut ini. Pendekar mabuk ingat saat ia mengejar peri malam dan masuk ke sebuah desa. Di situ ia menemukan sebuah kedai. Suto mengisi tuaknya di kedai tersebut, tapi ia diganggu oleh penampilan seseorang yang bertubuh tinggi besar, jarinya ibarat sebesar pisang, semuanya mirip dengan orang yang diceritakan peramal pikun. Pendekar mabuk sempat menumbangkan orang itu, dan orang itu bernama Singo Bodong. Bahkan waktu bermalam di keluarga Kleo Suntuk, Singo Bodong ikut hadir sebagai pendengar saat Suto menuturkan kisah kependekaran para tokoh-tokoh dunia persilatan. Singo Bodong ikut dalam kelompok orang-orang pengagum Suto Sinting. Untuk lebih jelasnya, silakan teman-teman nonton serial Pendekar Mabuk dalam episode Dara Asmara Gila. Jika benar, orang yang ciri-cirinya diceritakan oleh peramal pikun adalah Singo Bodong yang mungkin juga bergelar Dadung Amuk, maka Suto benar-benar terkecoh kala itu. Ia menyangka Singo Bodong orang polos dan lugu dalam hal keilmuannya, tapi ternyata justru berilmu tinggi dan berbahaya. Ia bisa melumpuhkan peramal pikun yang punya ilmu cukup tinggi itu, juga bisa melumpuhkan perawan sesat. Sebab menurut dugaan Dewa Racun, orang yang membunuh perawan sesat itu juga orang yang sama dengan yang telah menyerang peramal pikun. Luka koyak pada beberapa tubuh perawan sesat diduga merupakan luka akibat cambukan, dan Dewa Racun tahu bahwa Dadung Amuk banyak menggunakan senjata cambuk dalam pertarungannya. Sedangkan setahu Suto, Singo Bodong tidak pernah membawa cambuk yang berupa tali di pundaknya. Inilah beda gambaran antara Dadung Amuk dengan Singo Bodong. Ada apa dia mencariku sehingga dia membunuh perawan sesat dan melukai peramal pikun? Tanya pendekar mabuk seakan bicara pada dirinya sendiri. Dewa Racun mendengar dan menanggapinya. Kurasa kematian perawan sesat tidak ada hubungannya dengan pencarian dirimu. Kurasa nasib perempuan itu hampir sama dengan nasib peramal pikun. Maksudmu? Perkelahian itu timbul karena Dadung Amuk tersinggung atau merasa jengkel dengan janda. Bukan, jengkel dengan jawaban perawan sesat. Sebab Dadung Amuk orang yang mudah tersinggung dan cepat marah. Kau sedang marah, tak segan-segan membunuh orang walaupun perkaranya kecil. Bukan, iya kecil. Perkara kecil bisa bikin Dadung Amuk bunuh orok. Orang, sentak Dewa Racun. Kau tahu banyak tentang dia rupanya. Karena dia pernah mengamuk di puri gerbang surgawi. Aku pernah terdesak melawannya. Semakin sangsi hati Suto. Jika benar Singo Bodong itu adalah Dadung Amuk, tak mungkin Dewa Racun terdesak melawan Singo Bodong.
Tapi pengakuan Dewa Racun itu agaknya bukan pengakuan yang dibuat-buat. Dia bukan orang yang punya kebiasaan menipu. Jika benar, Dadung Amuk itu adalah Singo Bodong, maka wajarlah jika ia mengetahui nama pendekar mabuk. Tapi tidak wajar jika dia mencari Suto sampai membunuh perawan sesat atau melukai peramal pikun. Langkah pendekar mabuk pun terhenti kembali. Kali ini, Dewa Racun menabrak Suto dari belakang karena dia tidak tahu bahwa Suto akan menghentikan langkahnya. Dia sempat mengomel, "Lain kali, kalau mau berhenti, kasih tanda. Jadi aku tidak menabrakmu." Kita sudah sampai di batas desa yang kuceritakan tadi. Kalau begitu, mari kita cari orang yang kamu bilang bernama Singo Dobong. Singo Bodong. Pendekar mabuk membetulkan. Oh iya, Singo Bodong. Tak usah jauh-jauh mencarinya, kata Suto. Kita bisa nongkrong di kedai yang dulu pernah kusinggahi itu. Pasti cepat atau lambat kita bisa bertemu Singo Bodong. Dia suka nongkrong di kedai itu karena di sana ada jual arak. Singo Bodong suka minum arak. Kita bisa sergap dia di sana. Sebuah kedai yang dulu pernah disinggahi Suto keadaannya masih sama. Bedanya, dulu kedai itu hanya ditunggui oleh pemiliknya seorang perempuan tua kurus. Sekarang perempuan tua itu bersama suaminya yang juga kurus badannya. Kedai itu mempunyai bentuk meja yang berkeliling dalam bentuk huruf U. Meja itu panjang dan mempunyai bangku yang panjang pula. Saat Suto dan Dewa Racun tiba di kedai itu, di sana sudah ada 4 pembeli. 2 di meja yang berhadapan dengan pendekar mabuk dan Dewa Racun, 2 lagi ada di samping depan pendekar mabuk. Seperti biasa, pertama kali yang dilakukan Suto adalah pesan tuak untuk ditambahkan ke dalam bumbung tuaknya. 2 pembeli yang duduk berseberangan meja dengan Suto selalu cekikikan menertawakan bentuk tubuh kerdil Dewa Racun. Mereka sebentar-sebentar melirik, berbisik, cekikik sambil menikmati makanannya berlalap petek. Dewa Racun menahan kejengkelan hati sebab ia tahu dirinya ditertawakan. Bahkan yang berbaju hijau berseru pada pemilik kedai, Mak, tolong ambilkan kerupuk gendar di depan bocah cilik itu, Mak." Sebelum pemilik kedai mengambil kerupuk gendar, Dewa Racun sudah lebih dulu mengambilkannya sambil berkata, "Tak usah merepotkan si Mak, Kang. Ini ku ambilkan. Terimalah." Dewa Racun melemparkan kerupuk gendar kepada si baju hijau. Tangan si baju hijau berkelebat menangkap. Celap! Ia tersenyum menunjukkan ketangkasannya. "Wah, terima kasih Anang. Kecil-kecil sudah ringan tangan. Besok gedenya pasti panjang tangan." Si baju hijau tertawa. Temannya si baju hitam juga tertawa. Temannya itu segera memotong kerupuk gendar tersebut. Lalu keduanya sama-sama mencaplok kerupuk gendar yang agaknya baru saja digoreng hingga terdengar kriuk-kriuk. Orang berbaju putih yang ada di depan samping pendekar mabuk itu jadi kepengen, dan dia mengambil sendiri kerupuk itu lalu menyantapnya dengan nikmat. Pendekar mabuk diam-diam sudah menaruh curiga pada tindakan Dewa Racun. Mata pendekar mabuk memandangi wajah 2 orang yang sebentar-sebentar cekikikan menertawakan Dewa Racun itu. Makin lama makin jelas ada perubahan di wajah kedua orang tersebut. Dari pori-pori wajahnya keluar rambut-rambut kecil. Rambut itu makin lama makin cepat bertumbuhnya sehingga wajah orang itu mulai menghitam sama samar. Pemilik kedai dan 2 orang di samping depan Suto itu terperangah melihat perubahan di wajah 2 orang itu. Bahkan yang berbaju putih berseru, Kang, kenapa wajah kalian itu banyak rambutnya?" Orang berbaju hitam memandang temannya dan berkata, Iya, wajahmu ada rambutnya tuh, Min." Yang dipanggil Min juga berkata kepada si baju hitam, "Lah, wajahmu sendiri banyak rambutnya, Jo." Lalu kedua orang itu saling tegang. Mereka mengusap-ngusap rambut di wajah, mengibas-ngibaskannya, tapi rambut tetap tumbuh dengan cepat. Makin lama, makin banyak.
Orang itu ketakutan dan panik. Dia berdiri dan melepas bajunya. Bajunya digosokkan ke wajah. Tapi pertumbuhan rambut begitu cepat dan semakin lebat. Bahkan bukan hanya di wajahnya saja, melainkan di dada, pundak, lengan, serta sekujur tubuh menjadi berambut lebat. Rambut kepalanya sendiri menjadi meriap panjang. Kenapa kita ini, Jo? Oh, gatal sekali. Kita jadi seperti monyet ya, Min. Aduh, gatal sekali rambut-rambut ini. Bagaimana ini, Min? Suasana menjadi gaduh. Apakah ini ulah dewa racun saat melempar kerupuk gendar? Temukan jawabannya di video selanjutnya hanya di channel Pojok Santai. Segera subscribe dan tekan tombol lonceng untuk mendapat notifikasi video terbaru dari kami. Terima kasih dan sampai bertemu kembali.